pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Terus lagi. Selamat pagi. Selamat Pagi, Pak. Oke, semuanya dalam keadaan semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu. Bapak minta kesediaan dari Helena untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman semua beserta Bapak Guru, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Helena untuk kesediaannya. Baik, Pak. Ya, nah Bapak mau absen kita dulu. Jadi nanti ketika Bapak panggil namanya, sebutkan kata hadir ya nak ya. Terus nanti kalian kasih tahu bagaimana kabar kalian hari ini. Misalnya nanti Bapak panggil, Dina, hadir Pak, semangat. Seperti itu ya. Bisa ya? Oke, Pak. Oke, Bapak absen ini memulai dari abjad ya. Yang pertama, Dina. Hadir Pak, semangat. Oke, hadir. Yang kedua ada Helena ada. Hadir, Pak. Luar biasa. Oke, yang ketiga Naso, ketua kelas kita. Hadir, Pak. Semangat. Oke. Keempat ada Lestari. Hadir Pak, semangat Pak. Oh, mantap. Yang terakhir ada Papea. Hadir Pak, luar biasa. Oke, anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan semangat dan sukacita pastinya. Semuanya semangat ya, seperti yang dibilang Lestari tadi, semangat, semangat, semangat. Oke, nah dalam kegiatan kita, hari ini Bapak mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, Bapak udah buat kelompoknya. Di kelompok 1 ada Lestari, ada Pinta. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Helena, ada Naaso, dan ada Dina. Nah, jadi di kelompok ini Bapak juga sudah pilih siapa yang menjadi pemimpin kelompoknya. Di kelompok 1 ada Pinta ya, Pinta ya. Iya Pak. Oke, di kelompok 2 Naso, boleh ya Naso? Oke. Nah, hari ini kita kan sudah bagi kelompok. Jadi dalam pembagian kelompok ini ada materi yang mau Bapak sampaikan sama kalian. Nah, materinya adalah materi yang sering kali kita dengar, baik di pengarahan pagi, di pengarahan upacara, tapi masih jarang kita lakukan. Kenapa itu berulang-ulang? Karena memang jarang masih kita terapkan. Nah, kira-kira materi apa ya yang mau Bapak sampaikan sama kalian? Ayo, Naso, kira-kira apa itu Naso? Motivasi belajar, Pak. Motivasi belajar. Dina? Tata tertib sekolah, Pak. Tata tertib sekolah. Helena? Mengenai sering terlambat datang ke sekolah, Pak. Oh, sering terlambat. Iya, masih banyak juga yang terlambat. Lestari? Belajar Pak. Iya, belajar juga ya. Yang terakhir ada Pinta. Apa Pinta kira-kira? Kayaknya sopan santun Pak, soalnya kami banyak yang nggak sopan Pak, sama guru-guru. Sopan santun. Iya, semua yang kalian bilang itu nak memang adalah hal-hal yang memang sangat penting kita bahas. Nah, tapi pada hari ini Bapak mengangkat satu materi sesuai yang dibilang dengan teman kalian tadi, sopan santun, karena Bapak lihat masih banyak kita yang kurang sopan santunnya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita, karena Bapak sering lihat bagaimana kalian berhadapan dengan orang tua kalian. Nah, jadi pada kesempatan ini tujuan Bapak memberikan layanan ini kepada kalian yang pertama adalah supaya kalian bisa memahami pentingnya perilaku sopan santun. Nah, nanti mungkin kalian berpikir, untuk apa sopan gitu kan? Nah, hari ini Bapak mau jelaskan kenapa penting berperilaku sopan santun. Yang kedua, Bapak juga mau supaya kita bisa terbiasa untuk berperilaku sopan santun. Bukan hanya tahu itu sopan itu enggak, tapi kita harus bisa melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Paham ya? Paham Paham, Pak. Oke, Dina, kira-kira tadi apa tujuannya Dina? Memahami sopan santun. Kedua, terbiasa dengan sopan santun. Gitu, Pak. Oke, mantap. Berarti Dina dengarkan Bapak tadi. Yang Iya, Pak. lain tahu kan tujuannya kan? Tahu ya? Pak. Tahu Pak. Tahu. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kan Bapak sudah bagi kita menjadi 2 kelompok. Jadi Bapak mau di dalam kelompok ini
kalian itu nanti aktif karena kalian punya tugas dan tanggung jawab di dalam kelompok. Kalian nanti harus aktif berdiskusi, berkolaborasi sama teman kalian. Nah, terus kalian juga nanti mampu mengeluarkan pendapat kalian. Jadi yang Bapak mau di dalam kegiatan diskusi ini kalian nanti bisa berpikir dan membentuk karakter percaya diri juga karena kalian bisa berbicara. Nah, kan kita mulai dari kelas kita dulu kan, sebelum keluar kan kita harus berani dulu di kelas. Nah, seperti itu Bapak mau nanti supaya semuanya aktif. Bisa ya, Nak ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi kegiatan kita ini berlangsung kurang lebih 40 menit. Jadi marilah kita manfaatkan waktu kita yang sedikit ini supaya tujuan dari materi ini bisa nanti kita dapatkan. Ya, oke. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Paham, Pak. 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 Oke, karena semuanya sudah paham, kita akan masuk kegiatan intinya. Bapak akan memberikan materi, tapi sebelum itu Bapak mau membuat ice breaking dulu sama kita. Nah, coba kalian perhatikan Bapak ya. Nah, kalau Bapak tepuk seperti ini, kalian bilang boom. Bisa ya? Coba. Boom. 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 Oke. Kalau seperti ini, kerak. Seperti mau bilang yes. Kerak. 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 Saya. Kerak. Bisa, Pak. Oke. Boom. Boom. Krak, Krak. krak, Kerak. Kerak. krak. Kerak. Boom. Oke. Yang selanjutnya, kalau Bapak buat seperti ini, yang di bawah tangan Bapak, hi. Hi, Kalau ke atas, ha. ha, Coba ya. Hi. hi, Hi. 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 Ha. ha, ha, Ha. Boom. 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 boom, boom, Boom. boom, Boom. krak, krak, krak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya masih dalam keadaan semangat. Jadi anak-anak, Bapak akan tampilkan materi kita tentang pentingnya berperilaku sopan santun. Bapak share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan? Ya, Pak. Ya, Udah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya, hari ini Bapak akan membahas tentang pentingnya berperilaku sopan dan santun. Menurut kalian, apa aja contoh berperilaku sopan santun di sekolah? Siapa bisa? Saya, Pak. Apa itu, Pinta? Kalau lewat guru ditegur, Pak. Disapa, Pak. Jangan asal main lewat-lewat aja. Oke, kalau lewat di depan guru harus ditegur, jangan main lewat-lewat aja. Ya, benar. Yang lain ada? Saling Saya, menjaga Pak. teman, Saya, Pak. Oke, Helena dulu. Apa, Helen? Tidak berbicara yang kasar, Pak. Tidak berbicara kasar, benar. Selanjutnya, Dina. Kalau manggil teman itu harus dengan sopan, Pak. Harus dengan nama yang baik, dengan Contohnya nama dia gimana, sebenarnya. Kadang kan, Pak, ada kawan itu manggil teman itu pakai nama ejekan, Pak. Oh, bukan nama aslinya ya? Iya. Oh, itu juga dulu termasuk kategori membuli itu ya, Dina ya? Oh iya, Kadang Pak. pun nama bapaknya, Pak. Iya, Iya, Pak. itu sopan itu. Mm-mm. Nah, selanjutnya, Lestari, kira-kira apa itu contoh perilaku sopan santun di sekolah? Ya, Pak. Yang pertama, menghargai guru pada saat berbicara. Dan pada saat guru berbicara, kami sebagai siswa tidak menyahut-nyahut, Pak, pembicaraan guru. Itu, Pak. Oke, terima kasih Lestari. Berarti kalau ketika guru menjelaskan, kita harus mendengarkan, nak, nggak boleh bicara sana, bicara sini. Nah, seperti Bapak sedang menjelaskan, kalian nggak boleh itu buat topik pembicaraan yang baru. Nah, dengarkan dulu Bapak yang berbicara. Bisa ya? Oke, Bisa. selanjutnya, Pak. Naso. Nah, Naso, kira-kira apa itu contoh perilaku sopan santun? Ya, contohnya Pak, saling menyapa antara guru dan teman, Pak, kalau datang di sekolah. Itu, Pak. Oke, saling menyapa. Terima kasih, Naso. Baik, anak-anak. Nah, kalian tadi sudah menyebutkan contoh-contoh perilaku sopan dan santun. Di sini Bapak ada video. Nah, video ini berisi tentang film pendek. Kalian tadi kan sudah Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Jadi, masing-masing kelompok, silahkanlah kalian perhatikan videonya, kalian simak,
Lalu kalian analisis dulu film pendek ini. Kira-kira apa sih isi dari film pendek ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Dengar suaranya? Dengar, Pak. Mas, kalau guru ya salim sih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini ada murid baru. Silahkan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rian Pamungkas. Alasan saya pindah ke sini karena saya dididik salah satu orang tua saya. Sudah? Ya, silakan cari tempat duduk yang kosong. Hei, Kang Johan, lihat dong. Salah siapa minum tengah jalan? Tia. Ya, Tianya ada. saya masuk dulu, dianya lagi mandi. Iya mas, filmnya dulu. Wis apa to, Dik? Kok tata kramane iku kurang? Tak kei wedang kok malah ngomong matur suwun. Kanca kelas kula niku siswa pindahan. Oh, alah toh. Oh, temannya dia. Masuk dulu, kayaknya di dalam. Alhamdulillah. Duduk dulu ya. Ya. Ini ya, minum makannya. Oh iya, makasih. Makasih aja. Hai, udah nunggu lama? Belum sih. Udah santai. Iya.
Misi. Dengar ya. Ya. Ya, hati. Hati-hati. Tapi kok gak ada sih? Udah, nggak usah aku aja. Nanti habis itu dikasih saja. Kok kayaknya 268 gelasnya. Ini Bu tugasnya. Bu, saya mau bertanya kenapa saya merasa berbeda dari teman-teman saya. Apakah ada yang salah dengan saya? Jadi begini, sebenarnya tidak ada yang salah dengan dirimu. Mungkin caramu beradaptasi dengan lingkungan baru yang kurang tepat. Jadikanlah perbedaan menjadi awal dari persatuan. Dan kamu jangan lupa tetap menerapkan senyum, sapa, salam, sopan dan santun terhadap teman-teman dan lingkungan sekitar. Oke, baik. Semuanya sudah lihat filmnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bagaimana kira-kira filmnya? Seru? Seru, Bagus, Pak. Seru, Pak. Iya. Nah, anak-anak, Bapak tadi kan sudah bagi kalian menjadi dua kelompok, dan Bapak tadi juga sudah sampaikan sambil mendengarkan dan melihat video, kalian juga menganalisis apa sih sebenarnya maksud dari video ini. Nah, jadi Bapak kasih kesempatan sama kalian tadi, sekarang ada 2 menit untuk berdiskusi bersama teman kalian. Makna apa yang bisa kita ambil dari video ini? Oke, jadi Bapak persilakan dulu kepada kalian dalam waktu 2 menit untuk berdiskusi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Kasihkan pendapatnya, keluarkan pendapatnya, apa yang bisa kalian pahami, apa yang bisa kalian ambil dari video tadi. Ya, waktunya sudah habis, jadi sekarang Bapak persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari video tadi. Nah, kelompok 1 tadi ada Papea, ada Lestari. Kira-kira siapa nih yang mengeluarkan pendapatnya?
Lestari dulu, Pak. Oh, Lestari, boleh Lestari. Ya Pak. Ya, ya Pak, berdasarkan video yang sudah ditayangkan Bapak tadi, di situ saya mengambil kesimpulan di video itu. Di video itu tadi ada siswa baru yang baru masuk ya. Jadi awalnya siswa tersebut tidak menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolahnya, di mana dia tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya sehingga teman-temannya menjauhi dia. Dia tidak memiliki sahabat dekat. Nah, setelah dia menyadari apa yang menjadi kendala, kenapa teman-temannya menjauh dengannya, dia langsung datang ke ruang BK ya, untuk konseling kenapa bisa seperti begini saya Bu, teman-teman saya menjauh, tidak ada yang berteman dengan saya. Dengan itu, dengan dia sadar itu, dengan dia menyadari kesalahan itu, maka dia mulai berteman dengan kawan-kawannya, mulai menyesuaikan diri, mulai ketika bertemu dengan temannya, dia menyapa, dia senyum, saling sapa. Itu menurut saya di kelompok 1. Demikian, Oke. Pak. Mantap, terima kasih Lestari. Bagus sekali ya pendapat dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, tadi Lestari bilang katanya itu tadi ada siswa yang tidak bisa menyesuaikan diri karena dia baru masuk ke sekolah itu. Nah, kira-kira anak-anak, dia tidak bisa menyesuaikan diri itu karena apa? Kira-kira menurut kalian? Karena nggak ada sopan santunnya, Karena Pak. tidak ada sopan santunnya, Pak. Karena tidak adanya sopan santun, begitu ya? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. jadi anak-anak, mau dimanapun kita, kalau kita sudah terbiasa untuk berperilaku sopan dan santun, walaupun kita pindah sekolah, pasti kita tidak sombong sama orang lain, karena kita juga orang baru kan, kita harus ramah sama orang lain. Nah, terima kasih ya kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang menyampaikan pendapatnya kelompok 2? Ketua kelompok, Pak. Oke, ada ketua kelompok ya. Silahkan, Naso. Baik, terima kasih Pak. Nah, yang saya petik daripada video tadi yang sudah Bapak putar, ini adalah kalau kita kurang sopan santun, tentu kita teman-teman kita menghindar. Artinya mereka tidak mau berteman dengan kita dan hubungan sosial dengan teman juga kurang, Pak. Jadi ketika siswa itu menyadari, bertanya dalam diri, kenapa saya seperti ini? Ada apa dengan saya? Kenapa semua orang tidak mau berteman dengan saya, padahal saya orangnya ganteng, saya orangnya tinggi. Jadi kenapa semua teman-teman itu menghindar kepada saya? Jadi ketika dia bertanya dalam diri, dia langsung langsung menuju ruang BK, Pak. Dia bertanya sama guru BK, Bu, kenapa saya seperti ini? Apa yang salah pada diri saya? Apa kekurangan saya? Kenapa semua orang itu tidak mau berteman dengan saya? Nah, guru BK menyampaikan dan menjelaskan, akhirnya dia juga menyadari bahwa saya memang kurang sopan, tidak menyapa teman, ya, tidak ngomong sama teman, tidak bermain sama teman. Nah, akhirnya ketika dia keluar dari ruang BK, ya, dia mulai menyapa dan senyum kepada teman-temannya. Nah, sehingga juga dia bisa memiliki banyak pertemanan. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan ya bahwa perbuatan sopan santun itu dapat mempengaruhi daripada hubungan sosial. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, mantap kali, super sekali ya kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anak, sama seperti yang dibilang Naaso tadi. Nah, walaupun kita cantik, walaupun kita ganteng, tinggi, putih, tapi kalau di dalam kita tidak punya sikap yang baik, orang juga tidak mau berteman sama kita. Jadi nggak perlu ganteng, nggak perlu cantik, atau berpenampilan yang terlalu
menarik. Yang penting hati dan sikap kita baik anak-anak. Karena orang yang mempunyai hati dan sikap yang baik, pastinya banyak kawannya. Nah, jadi setelah kalian mengeluarkan pendapat kalian tentang video tadi, kira-kira kenapa sih kita penting berperilaku santun? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus berperilaku santun? Kadang kan kalian sebagai anak remaja yang dimana sekarang adalah proses cari jati diri, kalian itu suka sekali mencari jati diri ke arah yang salah. Kira-kira kenapa kita perlu berperilaku santun? Supaya diterima sama teman-teman, Pak. Oke, supaya diterima sama teman-teman yang lain, Nak. Menjadi orang yang menyenangkan, Pak, jadinya, Pak. Menjadi orang yang menyenangkan, ya benar. Ada lagi? Ayo. Nah, ini nih penyebabnya kenapa kita tidak bisa menerapkan. Karena kita tidak tahu kenapa penting berperilaku santun. Nah, makanya Bapak tanya, kenapa kira-kira? Ada lagi? Karena kita membutuhkan orang lain, Pak. Ya, karena kita hidup juga membutuhkan orang lain. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengeluarkan pendapatnya tentang mengapa kita penting berperilaku santun. Nah, selanjutnya Bapak juga mau tanya, perilaku santun ini, Nak, apa yang mendasari? Apa yang mendasari kita untuk berperilaku santun? Hal apa yang pertama kali supaya orang bisa mengatakan kita ini punya sopan santun? Yo. Menyapa, Pak. Menyapa ya. Nah, yang pertama kali mendasari kata Nak Asot adalah menyapa. Menyapa ini maksudnya anak-anak, kita harus bersikap ramah, tidak sombong. Nah, itulah yang mendasari perilaku sopan santun. Bagaimana mungkin kita bisa berperilaku santun kalau kita aja menjadi orang yang sombong? Kalau jumpa teman kita tidak kita tegur, seperti tadi kan? Berjalan aja tadi, di video tadi dia menabrakkan kawannya sehingga minumannya tumpah. Itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak santun. Nah, jadi kira-kira anak-anak, apa sih yang mempengaruhi kita untuk berperilaku santun? Faktor apa yang mempengaruhinya? Lingkungan, Pak. Lingkungan, apalagi? Orang tua yang ngajarin, Pak. Orang tua, iya. Apa lagi? Keluarga, Pak. Keluarga, iya. Ada lagi yang lain? Dari dalam diri, Pak. Dari dalam diri juga, iya benar. Ada lagi yang lain, Nak? Iya, semua yang kalian bilang itu benar, Nak. Kita memang sudah diajarkan orang tua kita mungkin di rumah untuk berperilaku santun. Tapi kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang mempunyai perilaku santun? Itu satu, karena kita tidak terbiasa untuk berperilaku santun. Yang kedua, mungkin juga kita terpengaruh dari sinetron, film, media sosial. Nah, kalian kan suka itu nonton-nonton film di TV yang ada anak-anak sekolahnya. Di situ ditampilkan gaya-gaya anak sekolah yang kurang baik. Sehingga kalian terbawa-bawa, kalian bawa ke sekolah. Misalnya kalimat-kalimat yang tidak baik kalian buat di sekolah. Begitu kan kebanyakan dari kita? Iya, Iya, Pak. Pak. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi tontonan kita haruslah tontonan yang baik, yang mendidik. Kadang kita ikut-ikutan aja tanpa tahu apa artinya. Sehingga itu salah, Nak. Ya. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya adalah budaya. Nah, sekarang Bapak mau tanya ini kepada Helena. Kira-kira Iya, Pak. Helen, di budaya Karo itu sikap sopan santunnya bagaimana? Sikap sopan santunnya sangat bagus, Pak, di budaya saya, di budaya Karo, Pak. Karena Contohnya? kalau kita ketemu sama orang yang lebih tua dari kita harus sapa. Selanjutnya kalau kita lewat di depan orang yang banyak, kita harus nunduk, kita harus permisi untuk jalan gitu, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Helena. Ya, Selanjutnya, Pak. saya mau tanya dulu ini dari yang suku Nias. Kira-kira bagaimana perilaku sopan santun yang ada di Nias? Ayo, siapa Lestari atau Naso ini?
Lestari aja, Pak. Oke, Lestari, kira-kira bagaimana perilaku sopan santun di Nias? Biasanya adat kita bagaimana? Ya Pak, kalau di Nias adat sopan santun itu sangat menghargai orang yang terutama ini Pak, orang-orang pendatang di Nias itu mereka sangat menghargai, membantu, memfasilitas kebutuhan-kebutuhan yang datang di sana Pak, dan menghargai orang yang lebih tua, siapapun dia di situ sama-sama menghargai Pak. Itu saja Pak. Oke, sifat saling menghargainya tinggi ya kalau di adat Nias. Oke, Iya, sekarang saya mau tanya lagi. Di adat Toba gimana kira-kira Pinta? Sama Pak, sebenarnya hampir mirip Pak. Kalau misalkan sama yang lebih tua, gak boleh manggil nama Pak, harus ada sebutan kayak Bu sama Buru kayak gitu Pak. Terus kalau misalkan ada yang datang ke rumah kami Pak, kalau misalkan udah kena jam makan siang, gak boleh diam-diam aja Pak, harus ditawari makan Pak, diajak makan, walaupun cuma masak telur Pak. Itu namanya sopan santun di kami Pak. Oke, mantap. Terima kasih Pinta untuk budaya dari Toba ya. Adatnya juga cukup bagus itu. Nah, selanjutnya ada Dina. Kira-kira Dina dari suku mana Dina? Saya Batak juga, Pak. Oh, Batak juga, sama dengan Pinta ya. Iya, Nah, Pak. tapi Bapak mau kasih inilah kesempatan sama Dina kasih contoh yang lain di adat Toba itu gimana perilaku sopan santun. Oh, kalau kami kan Pak, kebetulan saya tinggal di Sibolga kan Pak, pesisir. Berbilang kaum Pak, campur. Jadi di sini kan Pak, sopan santun itu dijunjung tinggi, seperti ketemu sama orang yang lebih tua, harus hormat gitu kan Pak, harus menyapa, senyum gitu Pak. Terus kan Pak, pernah aku tonton di TV kan Pak, katanya Indonesia itu terkenal dengan ramah tamahnya Pak. Itu Pak. Iya Dina, makasih ya Dina. Oke Ya, baik, Pak. semua pendapat anak-anak benar. Jadi anak-anak, budaya kita mempengaruhi perilaku sopan santun kita. Nah, seperti tadi kan sudah ada banyak berbagai budaya. Semuanya mengajarkan hal yang baik, tidak ada yang tidak baik. Nah, sekarang tergantung kepada kita, apakah kita mau melaksanakan budaya itu atau membuat budaya itu menjadi salah. Sehingga kita memalukan suku kita sendiri. Nah, jadi bagaimana kita bisa menerapkannya? Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, di sini di dalam kehidupan kita ada 6 aspek dalam kehidupan untuk berperilaku santun. Tadi sudah disampaikan bagaimana sopan santun kepada guru. Sekarang Bapak mau tanya dulu sama Lestari. Kira-kira Lestari, sopan santun kepada orang tua itu contohnya seperti apa? Iya Pak, contohnya kepada orang tua, ketika orang tua menyuruh kita jangan melawan. Ketika orang tua menyuruh mengambil kerjakan ini, kita langsung kerjakan tanpa ada perlawanan. Dan kita juga jangan sembarangan berbicara sama orang tua, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus atau memaki, melukai hati orang tua kita. Demikian Pak. Terima kasih Lestari. Nah, jadi kata Lestari sama orang tua kita tidak boleh berkata yang kasar. Kita harus sopan sama orang tua. Mengerti ya? Mengerti, Pak. Oke. Tadi kita sudah jelaskan bagaimana sopan santun kepada guru. Tadi udah banyak itu ya. Selanjutnya yang ketiga, sopan santun kepada orang yang lebih tua. Misalnya kita punya abang atau punya kakak. Kita kan juga bersikap sopan. Kira-kira, Naso, bagaimana kita bersopan santun kepada orang yang lebih tua kepada kita? Pak, tidak boleh panggil nama dan tidak boleh panggil kata kamu atau kau. Itu Pak. Oke, terima kasih Naso. Nah, sopan santun kepada orang lebih tua ini kita juga harus saling menghormati mereka karena mereka lebih tua dari kita, sama seperti yang dibilang Naso tadi. Nah, ternyata sopan santun ini juga kepada orang yang lebih muda, karena jangan kita lebih tua, suka-suka kita juga sama mereka. Kira-kira, Helena, ya, Pak. gimana itu sopan santun kepada orang yang lebih tua, yang lebih muda? Sopan santun kepada orang yang lebih muda, kita nggak bisa
bicara kasar, Pak. Kalau kebetulan orang itu lebih muda dari kita suka-suka kita bicara. Terus kita nggak bisa juga suka-suka kita menyuruh orang yang lebih muda karena dia lebih muda dari kita. Kalau kita masih mampu mengerjakannya, kita kerjakan. Apalagi itu masih tanggung jawab kita, Pak. Oke, terima kasih Helena. Nah, selanjutnya Bapak mau tanya sama Dina, sopan santun kepada teman sebaya. Nah, ternyata Pak. kita juga harus sopan santun sama orang yang seumuran dengan kita. Contohnya seperti apa, Dina? Kalau dalam cerita kan Pak, nggak boleh nyela-nyela gitu ya kan Pak. Terus mendengarkan dulu teman kita cerita, baru kita cerita gitu Pak. Terus kalau memanggil dia, menyebut nama dia itu dengan nama dia yang sebenarnya, jangan diganti-ganti. Kadang ada kawanku kan Pak, dipanggilnya mau nyebut nama hewan, nama orang tua gitu loh Pak. Iya, ya Dina. Nah, contoh perilaku yang dibilang Dina tadi, kalau kita panggil kawan kita dengan sebutan nama hewan itu tidak baik ya nak ya, karena kita adalah orang yang mempunyai nama yang nama kita diberikan oleh orang tua kita. Nah, jadi kita juga tidak boleh menghina teman kita kalau kita seumuran dengan dia, nggak boleh membuli, tidak boleh melecehkan, kita harus menghargai mereka. Selanjutnya, yang terakhir ini, bagaimana sih kita sopan santun kepada orang yang berlain jenis kelamin sama kita? Siapa bisa jawab? Saya, Pak. Oke, Pak Pea, gimana? Kalau sama yang lawan jenis kan, Pak, nggak boleh ngomong kotor, Pak. Nggak boleh sebut-sebut alat kelamin. Udah gitu kan, Pak, kalau sama lawan jenis itu sebenarnya nggak boleh kita sentuh-sentuh dia sebenarnya, Pak, kalau nggak penting. Kadang-kadang kan mau kawan-kawan yang laki-laki ini kan, Pak, dipegang-pegangnya tangan kami, Pak. Kan kami nggak suka, Pak. Itu kan nggak sopan ya kan, Pak. Iya, benar yang dibilang Pinta. Jadi sopan santun kepada lawan jenis ini, nak, kita juga harus bisa menghargai orang yang berlain jenis dengan kita. Kita tidak boleh seperti bilang Pinta tadi, karena apa? Kita pegang-pegang tangannya itu tidak boleh ya, nak. Itu tidak beretika. Nah, apalagi kita masih anak sekolah, tidak boleh melakukan itu. Jadi anak-anak, kepada orang yang lebih tua, kita harus hormat ya. Kepada orang yang lebih muda, kita harus menyayangi mereka. Dan orang yang teman sebaya kita, kita harus bisa menghargai mereka. Nah, selanjutnya, Bapak punya permainan nih sama kalian. Nah, jadi dalam permainan ini, sebelum mulai, Bapak mau kasih ice breaking dulu lah. Kayaknya ini udah loyo semuanya. Nah, Bapak mau tepuk boom lagi. Bisa ya, kira-kira? Oke, Bisa, Pak. perhatikan Bapak ya, nak ya. 1, 2, 3. Boom. Boom, 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 krak, 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 krak. boom, boom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, di sini Bapak punya permainan namanya Slot Rollings. Bapak sudah siapkan ini, ada kartu reward-nya, ada kartu tantangannya. Jadi, siapa nanti yang mendapat reward, dia akan mendapatkan hadiah. Kalau dia mendapatkan kartu tantangan, nanti dia yang harus menjawab apa isi dari kartu itu. Nah, nanti kita bermainnya menggunakan selotape ini. Nanti kalian gulingkanlah selotape ini. Nah, tapi karena kita belajarnya daring, Bapak sudah ganti permainannya, tapi tanpa mengurangi maknanya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, Bapak mau kira-kira kita daftarkan dulu siapa di luar? Ketua kelas, Pak. Ketua kelas. Oke. Nah, saudari kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 1, kira-kira siapa? Helena, Pak. Helena kelompok 2 ini. Kelompok satunya siapa dulu? Lestari atau Pinta? Lestari, Pinta, Pak. Pak. Lestari ya. Baru Helena, baru Pinta. Nanti yang terakhir ada Dina. Oke, sebentar ya anak-anak. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, yang pertama Naaso. Naaso, perhatikan nih. Bapak akan putarkan. Nanti Bapak akan tunjukkan kalau dapat reward, nanti di slide Bapak ada rewardnya. Nanti kalau kita berjumpa akan Bapak berikan sama kamu. Oke ya? Oke, Pak. Kita putar. Ya, kira-kira dapat apa ya, Naso?
Dapat hadiah, Pak. Tantangan. Tantangan. Jangan. Oh, dapat Ya. tantangan. Jangan. Oke. Agak jantungan ya Naso ya, antara reward dengan tantangan. Oke, Siap, Pak. selanjutnya ada Lestari. Kita putar lagi dulu. Reward. Oke, Lestari dapat apa nih? Reward. Oh, Lestari dapat reward. Selamat Lestari. Apa tadi ya? Oke, selanjutnya Helena ya. Oke, Pak. Atau mau berdoa dulu Helena? Ya, Pak, harus dapat reward, Pak. Oke, kita putar ya. Semoga tantangan. Reward. Tantangan. Munculkanlah engkau tantangan. Dapat reward ya. Oke, udah 2 orang ini yang dapat reward. Selanjutnya Reward. ada Pinta. Kita lihat dulu punya Pinta. Pak, reward. Lewat. Biar kami kelompok 1 reward semua. Tidak. Oke, dapat tantangan nomor 4. Oke, selanjutnya Dina. Siap, Dina? Dina, siap? Siap, Pak. Oke, kita lihat ya, Dina. Tantangan. Reward. Tantangan. Reward. Ya. Ya, dapat tantangan nomor 8 ya. Ya. Oke, semuanya sudah bermain. Sekarang kita lihat reward dan tantangannya apa. Oke, bagaimana? Seru? Seru, Pak. Bagaimana perasaannya? Deg-degan? Deg-degan, Pak. Senang juga, Pak. Kelompok 1 ada dapat 1 reward, Pak. Oke, mantap ya kelompok 1 ya. Ya, mantap. Nah, ini dia. Nomor 1 dapat pillow, nomor 2 dapat kiss, nomor 3 dapat sukro, nomor 4 dapat kacang, nomor 5 dapat mentos. Nah, yang dapat reward tadi siapa? Saya, Pak. Helena, Pak. Nomor berapa, Lestari, Helen? Pak. Nomor 3, Pak. Sukro. Oke, berarti Bagi ya, boy. Helena nanti dapat sukro ya, bagi-bagi sama Iya, teman Pak. kelompoknya ya. Oke, Ini Pak. juga lah. Lestari, tadi nomor berapa Lestari? 2, Pak. Oke, dapat permen kiss ya Lestari. Lebih banyak punya kami. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke tantangan. Tadi yang pertama ada Naso. Naso tadi nomor berapa Naso? Tantangan nomor 8. Oke, nomor 8 itu. Nah, Naso, bagaimana seharusnya sikap kita kepada orang yang lebih tua dari kita, orang yang sebaya sama kita, dan orang yang lebih muda kepada kita. Tadi Bapak udah jelaskan, kira-kira bagaimana sikap kita? Yang pertama, Pak, sikap kita di situ kepada orang yang lebih tua dengan kita, ya kita menghargai, tidak boleh menyebut nama, tidak boleh menggunakan kata-kata kamu, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Nah, kalau kepada orang yang sebaya dengan kita, juga kita tidak boleh memanggil nama. Ya, cukup kita menggunakan abang, kakak, adik, dan teman. Jadi di situ muncullah atau bisa orang menilai kita bahwa kita memiliki perilaku yang sopan santun. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Naso. Nah, kira-kira yang lain, adakah yang punya pendapat yang berbeda? 1 orang? Sama ya? Sama, Pak. Oke, jadi kita pada orang yang lebih tua harus kita hargai, orang yang lebih muda harus kita sayangi, dan orang yang sesama dengan kita harus kita hargai ya nak, yang lebih tua tadi kita hormati. Jadi itu semua nanti mungkin bisa kita laksanakan. Nah, selanjutnya ada Pinta tadi ya Pinta. Iya, Nomor Pak. 4 tadi Pinta. Iya, Pak. Nomor 4, Pak. Oke, nomor 4. Nah, menurut Pinta, apakah meludah sembarangan itu hal yang biasa? Kalau tidak, apa dampak negatifnya dari meludah sembarangan? Meludah bukan hal yang biasa, Pak. Jorok. Dampak negatifnya nanti bisa kena orang lain, Pak. Udah gitu jorok lah, Pak.
jijik Pak, kalau membayangkannya aja udah jijik Pak. Ya, nah, oke, terima kasih Pinta. Yang lain ada yang kasih pendapat? Satu orang? Ya, kita nak, Bapak perhatikan banyak kali kita suka kali meludah sembarangan, baik di sekolah, di jalan. Nah, itu suatu perilaku yang tidak sopan, nak. Kita tidak boleh, itu tidak ada etika namanya. Kita harus bisa menghargai orang lain. Karena di lingkungan itu bukan kita sendiri, ada orang lain. Nah, jadi kita harus bisa menghargai mereka. Jadi, meludah sembarangan ini juga, ternyata dalam ludah kita itu kalau kita buang, banyak penyakit di situ, nak. Jadi, kita nggak boleh membuangnya secara sembarangan. Bisa ya? Oke, Pak. Oke. Selanjutnya ada Dina. Dina tadi nomor berapa, Dina? Nomor 8, Pak. Sama ya dengan Naaso ya? Iya, Pak. Kira-kira bagaimana, Dina, sikap kita kepada orang yang lebih tua, dan orang yang sebaya dengan kita, dan orang yang lebih muda kepada kita? Kalau untuk orang yang lebih tua itu kita harus menghormati. Kalau sebaya itu saling menghargai. Kalau sama yang lebih muda itu menyayangi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Dina. Oke, permainan kita sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya ada materi terakhir ini dari Bapak. Kira-kira yang pertama ada cara-cara belajar berperilaku sopan santun. Yang pertama itu ada senyum, sapa, salam yang sopan. Kira-kira siapa yang bisa praktekkan nih? Misalnya Dina jumpa sama Helena, kira-kira bagaimana Dina? Senyum, Pak, lalu menyapa, "Hai Helena," gitu. Oke, mantap. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Yang kedua ada iman dan takwa. Nah, iman dan takwa ini seperti apa, nak? Kita setiap yang ada di kelas ini semua punya agama kan? Punya keimanan kan? Dan Punya, pastinya Pak. semua mengajarkan untuk hal yang baik kan? Iya, Pak. Ketika kita tidak berperilaku sopan santun itu, kalau menurut kita berdosa nggak? Berdosa, Pak. Nah, jadi kita harus memperkuat iman kita, nak. Kalau iman kita bagus, pasti kita juga berperilaku yang sopan. Seperti itu kan? Ya, Pak. Nah, tadi juga sudah kalian bilang bagaimana kita patuh kepada orang tua, hormat kepada guru, menghormati saudara yang lebih tua. Nah, itu semua harus kita biasakan, jangan cuma ngomong aja ya. Tadi kalian sudah tahu contoh-contohnya. Jadi nanti kita bisa terapkan itu. Nah, yang nomor 6, menghormati pemimpin. Nah, kadang kan sekarang banyak kali kita yang menjelek-jelekkan pemimpin kita. Kita nggak boleh itu ya, nak ya. Kita tidak boleh seperti itu, kita cari tahu dulu. Nggak boleh kita menjudge orang lain. Bisa ya, nak ya? Bisa, Pak. Ya, nomor 7 tadi menghormati sesama. Nah, yang nomor ke-8 nih, menghargai kedudukan setiap insan. Itu bagaimana? Ayo, siapa yang bisa tahu? Menghargai. Semuanya itu sama, Pak. Iya, Kaya kita miskin itu semuanya sama, Pak. sama, tidak boleh membeda-bedakan seperti yang bilang Pinta tadi. Kalau kita lihat orang yang ekonominya lebih rendah sama kita, tidak boleh itu kita hina-hina. Kita harus saling menghargai. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, Pak. Selanjutnya, memanfaatkan alam secara wajar. Nah, kita kan hidup di alam ya, nak ya. Kita tidak boleh merusak alam. Ketika kita merusak alam itu juga kita tidak punya etika. Contohnya kita menebang pohon, nanti terjadi longsor. Itu kan jadi bahaya sama kawan-kawan kita yang lain kan? Nah, itu juga salah satu bagaimana cara kita bisa menerapkan perilaku sopan santun. Selanjutnya cinta tanah air. Siapa yang cinta Indonesia? Saya, Pak. Semua cinta Indonesia ya? Iya, Pak. Bagaimana cara perilaku sopan santun cinta tanah air? Ikut upacara bendera, Pak. Nggak cabut-cabut pas upacara. Ya, dalam upacara itu perilaku sopan santunnya seperti apa, Pinta? Kalau waktu naikkan bendera hormat bagus-bagus, Pak. Terus kalau misalkan pas lagi ini, Pak, yang mengheningkan cipta, Pak. Kadang-kadang kan orang disuruh mengheningkan cipta, kawan-kawan kami ini cakap-cakap dia, Pak. Bukannya mengheningkan cipta, itu kan nggak sopan, Pak. Nggak menghargai para pahlawan, Pak. Oke, benar yang dibilang Pinta ya. Oke, jadi semuanya sudah paham, nak. Jadi semuanya itu dimulai dari diri kita sendiri dan membiasakannya. Baik kepada orang tua, guru, di mana, kapan aja, dan kepada siapa aja kita harus berperilaku sopan santun. Nggak boleh pilih-pilih ya. Bisa ya? Paham ya?
Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ini adalah materi dari Bapak. Jadi sudah banyak yang tadi Bapak sampaikan. Saat ini Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Ini ada lembaran tugasnya. Nah, besok kalian kumpul. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Iya, nanti kalian kumpul kepada Naaso, ya. Kalian kumpul Iya, kepada Pak. Naaso. Nah, jadi sebelum kegiatan kita ini berakhir, Bapak mau tanya dulu kepada Lestari. Lestari, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Iya Pak, yang saya dapatkan kalau sebelum saya mendengarkan materi sopan santun ini, mungkin saya sadari selama saya dalam sekolah ini masih kurang ya. Dengan mempelajari ini saya bisa mempelajari bagaimana cara menghormati guru, bagaimana cara menghormati pemimpin, bagaimana cara menghormati teman sebaya, dan menghormati yang lebih tua. Dan semoga dengan materi ini saya dapat melakukan semua cara-cara berperilaku sopan dan santun. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Lestari. Nah, Bapak juga berharap dan yakin kamu pasti bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu. Sekarang Bapak mau tanya dulu sama si Dina. Dina, kira-kira bagaimana perasaan kamu mengikuti kegiatan ini, Dina? Saya sangat senang, Pak. Terus saya sudah memahami ternyata sopan santun itu sangat penting untuk perilaku kita sehari-hari gitu, Pak. Oke, terima kasih Dina. Bapak juga yakin kamu pasti bisa. Sama-sama, Pak. Selanjutnya, Helen, Ya, kira-kira Pak. sikap apa yang akan kamu timbulkan setelah mendapatkan pelajaran ini? Sikap seperti apa, Helen? Saya akan lebih hormat lagi kepada orang tua, Pak, kepada guru, terus saya juga menghargai teman sebaya saya. Kalau saya datang ke sekolah, saya harus senyum, sapa, dan salam kepada guru, Pak. Oke, itu contoh-contoh sikapnya ya, Helen ya. Bapak Ya, harap Pak. juga kamu bisa menunjukkan itu, Helen. Oke, Nah, Pak. selanjutnya, Pinta, kira-kira apa tindakan yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan layanan ini, Pinta? Tindakannya, Pak, bakalan saya ubah, Pak, tingkah laku saya, Pak. Selama ini saya nggak tahu, Pak, kalau misalkan nyuruh-nyuruh suka-suka aku sama adik-adik itu ternyata nggak sopan, Pak, dan berdosa, Pak. Jadi mungkin nanti tindakanku aku bakal ngurangi itu, Pak. Oke, mantap. Terima kasih, Pinta. Jadi semua anak-anak Bapak, termasuk juga anak Aso, nanti juga kita semua bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan dan kita terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa ya, anak-anak? Bisa, Pak. Oke, materi kita sudah berakhir, bisa. anak-anak. Materi kita sudah berakhir. Kira-kira minggu depan materi apa nih yang seru untuk kita bahas? Ada saran? Ada saran? Cabut les, Pak. Cabut ya, bolos ya. Ya, Pak. Oke, masih banyak juga yang bolos di sekolah kita. Nanti kita akan bahas tentang bolos. Oke, baik anak-anak, terima kasih buat perhatian kalian. Terima kasih dalam pelajaran ini. Sebelum pelajaran ini ditutup, Bapak minta kesediaan dari Dina untuk memimpin doa. Ya, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dan mendapat keberkahannya, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dina. Terima kasih anak-anak. Nah, siang hari makan kuaci, makannya bareng Ibu Asi. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.